Shalom, selamat sore teman-teman semua yang terkasih di dalam Tuhan. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbicara tentang topik dengan sejarah gereja mula-mula. Pada kesempatan kali ini saya ingin membicarakan topik tersebut karena mendapat tugas sebagai tugas besar dari pelajaran agama, di mana tugasnya adalah membahas tentang sejarah gereja mula-mula. Oh ya, biar tidak lupa, saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Aldo Rianto Susilo dengan NIM 411221206. Nah, pada topik kali ini saya ingin berbicara tentang sejarah gereja mula-mula. Tujuan saya mengangkat topik sejarah gereja mula-mula adalah supaya kita sebagai umat Kristen, di mana zaman sekarang yang kita alami adalah mendapat banyak penolakan, mungkin banyak penganiayaan secara lisan terhadap orang-orang Kristen. Nah, kita perlu melihat pada sejarah agama Kristen, baik dari Katolik maupun Kristiani yang sebenarnya akarnya sama, yaitu melihat pada sejarah gereja mula-mula. Nah, pada pertama yang ingin saya angkat adalah sejarah gereja mula-mula. Awalnya sejarah gereja mula-mula ini, gereja mula-mula ya, bermula dari sebelum Yesus naik ke surga. Yesus menyuruh para murid untuk pergi ke Yerusalem sampai Roh Kudus dicurahkan ke atas mereka supaya menjadi saksi bagi Yesus sampai ke seluruh bumi. Hal ini terdapat pada Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Itu yang berisi, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Hal inilah yang menjadi mandat bagi para murid, para rasul, untuk memberitakan Injil sampai ke ujung bumi, yang dimana mungkin pada waktu itu para rasul sangat bergantung kepada Yesus. Namun kita tahu bahwa Roh Kudus akan dicurahkan supaya para murid dan para rasul dapat memberitakan Injil sampai ke seluruh dunia. Nah, sebagai pondasinya awalnya adalah gereja didirikan oleh Yesus Kristus secara langsung, yang terdapat pada Matius 16 ayat 18, yang berisi, dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Gereja abad pertama. Gereja abad pertama sering juga disebut dengan gereja pada zaman rasul-rasul atau apostolic age, yang berlangsung selama 70 tahun dari 30 sampai 100 Masehi. Gereja berkembang dari Palestina dan terus meluas ke daerah Syria, Asia Kecil, Yunani, dan Italia. Jadi perkembangan gereja waktu saat itu lumayan cukup pesat. Nah, apa saja sih yang menjadi tantangan gereja mula-mula? Yaitu perpecahan gereja ya. Bukan hanya sekarang saja yang muncul berbagai macam denominasi gereja, namun pada waktu itu pun denominasi gereja yang berkembang cukup cepat dan juga sangat banyak, bahkan mungkin ada ajaran sesat juga waktu itu, dan juga ada penolakan dari agama lain. Bahkan pada saat itu masih menyembah berhala, jadi orang-orang yang Yahudi yang masih percaya berhala pun waktu itu menolak dengan keras agama Kristen, atau istilahnya percaya dengan ajaran Kristus, sangat-sangat mendapat penolakan. Dan juga waktu itu yang berkuasa adalah Romawi, mendapatkan tekanan dan penganiayaan secara politik, dan para rasul pun mendapatkan akibat, disiksa, dianiaya, dan dibunuh. Nah, timeline gereja abad pertama. Pada 30 Masehi, Tuhan Yesus disalibkan, mati, bangkit dari kematian, dan naik ke surga. Kemudian, setelah kenaikan Yesus ke surga, kekristenan dimulai dengan kurang lebih 3.000 orang yang berpusat di Yerusalem, dan dalam kurun 1 tahun meningkat menjadi 10.000 orang. Hal ini terdapat pada Kisah Para Rasul 2 ayat 14-42. Di situ
diceritakan bahwa kenaikan jumlah yang cukup lumayan orang-orang percaya pada Kristus. Kemudian pada tahun 30 sampai 40 Masehi, Rasul Petrus memimpin gerakan Kristen mula-mula. Jadi Petrus yang menjadi tombak utama sebagai gerakan Kristen mula-mula. Kemudian pada tahun 30 Masehi, Stefanus dilempari batu akibat dituduh penyebaran agama sesat dan menodai tradisi Yahudi. Peristiwa ini yang nantinya menjadi ilham bagi Saulus. Karena pada tahun setelah kejadian tersebut pada 32 Masehi, Saulus bertobat akhirnya setelah melihat Stefanus yang begitu gigih mempertahankan keyakinannya pada Yesus Kristus, yang kemudian sekitar tahun 32 Masehi tersebut Saulus bertobat dan berganti nama menjadi Paulus. Kemudian pada tahun 40 Masehi, istilah Kristen muncul pertama kali di Antioquia. Sebenarnya penyebutan waktu itu adalah Christianoi atau tentara-tentara Kristen. Sebenarnya hal ini adalah ejekan pada waktu itu, karena jika merujuk pada sistem tata cara penulisan kata yang disebut bermakna tentara adalah seperti waktu itu adalah Agustinoi, atau dari Kaisar Agustus. Agustianoi waktu itu adalah tentara dari Kaisar Agustus. Jadi Christianoi ini adalah sistem kata yang sebenarnya adalah ejekan untuk mengejek para orang-orang yang percaya pada Kristus. Nah, kemudian pada 41 Masehi, era Kaisar Caligula yang berkuasa. Caligula ini cukup gila karena berbagai macam hal-hal gila, hal-hal aneh yang dilakukannya. Bahkan sampai ingin mendirikan bait Allah, mendirikan patung di dalam bait Allah. Namun hal itu belum sampai dapat dilakukan karena Caligula terbunuh sebelum dapat melakukannya. Kemudian pada 48 sampai 49 Masehi, ini adalah perjalanan misi pertama Rasul Paulus. Paulus mengajar orang non-Yahudi bahwa orang non-Yahudi tidak perlu disunat untuk menjadi Kristen. Karena jika merujuk pada perjanjian lama, orang Kristen harus disunat. Kemudian pada tahun 49 Masehi, Suetonius mencatat bahwa orang Yahudi diusir keluar dari Roma karena diduga terhasut oleh Kristus dan dianggap menyebabkan kerusuhan. Kemudian pada tahun 50 Masehi, Council of Jerusalem dipanggil untuk menentukan ajaran bahwa Paulus mengajarkan orang-orang non-Yahudi tidak harus disunat, yang kemudian keputusannya menyatakan bahwa Paulus benar, yang juga bisa kita lihat pada Kisah Para Rasul 15. Kemudian pada tahun 50 Masehi, orang-orang Kristen mulai beribadah pada hari Minggu, bukan di hari Sabtu, berbeda dengan orang Yahudi yang melakukan ibadah pada hari Sabtu. Kemudian pada tahun 50 sampai 50-an Masehi, Rasul Paulus melanjutkan perjalanan misi kedua dan ketiga. Kekristenan pun telah mencapai Turki dan Yunani pada era ini. Kemudian pada tahun 60 sampai 62 Masehi, Paulus ditangkap dan dibawa ke Roma. Hal ini disebabkan karena penyebaran agama yang dilakukannya. Jadi memberitakan Injil, Paulus ditangkap. Kemudian pada tahun 64 Masehi, kebakaran besar terjadi di Roma, dimulai pada tanggal 18 Juli 64. Kebakaran besar ini melanda Roma, di mana pada waktu itu Roma penduduknya cukup padat karena mungkin berdasarkan sensus kurang lebih terdapat 1 juta orang yang berada di Roma, sehingga menyebabkan bangunan yang terlalu padat menyebabkan kebakaran terjadi secara cepat dan juga meluas secara cepat. 70% kota terbakar. Namun yang dituduh yang memulai pembakaran adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Orang-orang Kristen dituduh melakukan pembakaran. Namun beberapa sumber menyebutkan bahwa pembakaran ini adalah dilakukan oleh Kaisar Nero karena ingin merestorasi dari kota Roma pada saat itu.
namun yang dituduh adalah orang-orang Kristen. Kemudian pada tahun 66 Masehi, pemberontakan orang Yahudi atas penjajahan Romawi. Sering juga disebut peperangan pertama antara Yahudi dan Romawi. Kemudian pada tahun 67 Masehi, diperkirakan pada tahun ini Rasul Petrus dan Paulus menjadi martir di Roma di bawah pemerintahan Kaisar Nero. Paulus dipenggal, diadakan ditonton oleh banyak orang, dipenggal karena dianggap bersalah karena menyebarkan ajaran sesat. Kemudian pada 70 Masehi, Romawi mengambil alih kembali Yerusalem yang sebelumnya orang Yahudi berhasil mengambil tanahnya kembali. Namun pada 70 Masehi, Romawi kembali mengambil alih dan menghancurkan Bait Allah. Serangan ini dipimpin oleh Jenderal Titus yang menyebabkan Bait Allah hancur. Kemudian pada tahun 70-90 Masehi, penyebaran dan pengembangan Kristen ini ditinggalkan pada periode ini. Bahkan agama Yahudi pun dibatasi. Bahkan menurut sumber yang saya baca, saat itu pun untuk melakukan ibadah dikenakan pajak terhadap agama Yahudi, terhadap orang-orang Yahudi. Jadi untuk pergi ke sinagog pun harus membayar pajak agar supaya tetap dapat beribadah. Kemudian pada tahun 81-96 Masehi, Domitianus menjadi kaisar Romawi. Domitianus ini memulai penganiayaan kepada orang-orang Kristen karena iman mereka. Penganiayaan secara kejam, bahkan sampai dibunuh. Kemudian pada 96 Masehi, Domitianus meninggal dan Senat Romawi menarik kembali keputusan pembuangan Yohanes di Patmos. Karena saat itu Yohanes dibuang ke Patmos akibat menyebarkan ajaran Kristen. Yang kemudian Yohanes pergi ke Efesus. Kemudian pada tahun 95 Masehi, Council of Jamnia, di mana konsil ini diadakan oleh para petinggi Yahudi, di mana salah satunya adalah memisahkan yang percaya Kristus dengan yang tidak, serta mengutuk yang percaya Kristus. Kemudian pada tahun 96-98 Masehi, Nerva naik menjadi kaisar, namun tidak disebutkan adanya penganiayaan terhadap umat Kristen. Setelah itu, Gandhi menjadi kaisar Trajan, yang menjadi kaisar Romawi. Dan terdapat beberapa penganiayaan terhadap orang Kristen, tetapi tidak sampai menyebar. Kesimpulannya, melalui sejarah gereja, Allah menyatakan diri sebagai Allah yang memegang kuasa atas seluruh sejarah. Kita sebagai umatnya hanya perlu tunduk pada perintahnya dan memuliakan namanya. Dan perlu diingat, di mana orang-orang Kristen saat ini mungkin yang mendapatkan penganiayaan, kita tetap percaya pada Yesus, tetap percaya pada Kristus, bahwa Allah lah yang akan membalaskan. Kita tidak perlu mengambil tindakan yang gimana-gimana. Kita hanya perlu percaya pada apa yang telah dijanjikannya. Demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Sekian dan terima kasih. Shalom.